Ceritanya gimana itu? Mancing. Soalnya yang itu nanti nggak diceritakan. Iya. Kan tantangan itu tadi ya. Oh, saya duluan bro ya? Iya. Oh, enggak. Yang lebih berpengalaman. Ya baik. Nah, mungkin saya duduk saja kali ini. Ya baik. Mengenal perempuan, ya pasti wajar lah. Kami juga manusia biasa ya. Kami lepas dari hal-hal yang normal seperti itu. Tentunya mengenal perempuan itu suatu kesempatan yang sangat unik bagi kami sebenarnya untuk kaum religius. Tapi sebelum saya masuk ke hidup membiara, bukan banyak ya, mungkin ada beberapa mungkin sudah banyak ya. Ya, ada beberapa yang saya sudah alami yang namanya proses mengenal atau namanya pacaran ya. Tapi satu sisi saya merasa bahwa mungkin karena rasa terpanggilnya lebih kuat dibandingkan untuk memilih yang satu itu ya, sehingga batas terakhir saya pacaran juga SMA kelas 3. Ya, kemudian sampai sekarang pun melihat seorang cewek itu memang tidak lepas dari sebagai laki-laki yang normal ya. Mungkin bapak orang tua saat ini juga melihat wanita itu memang sesuatu yang sangat berbeda ya. Tapi bagi kami itu adalah satu dukungan sebenarnya untuk memotivasi kami. Tapi bukan berarti kalau melihat oke, merasa tertarik oke. Tapi bagaimana untuk menghindar dari hal itu semua? Ya mungkin kalau bapak ibu sering dengar bilang, oh frater, bruder, romo, suster suka berolahraga atau berkebun, itu sebenarnya untuk menyalurkan pikiran-pikiran yang kategori istilahnya untuk mengenal seperti itu. Tapi sebenarnya dengan cara itulah kami berkebun, berolahraga, itu sebenarnya kunci-kuncinya kami di situ sebenarnya untuk meluapkan semuanya itu. Tapi kalau untuk secara manusiawi ya memang tertarik, tapi itulah kami juga punya batasan seperti yang tadi saya bilang, dengan salah satu berkebun, berolahraga atau membaca, itu saja kuncinya kami. 2016 itu terakhir juga pacaran, dan itu pamitan ya, karena memang saya itu mengenal satu perempuan itu dari SMP kelas 9 sampai 2016 itu, jadi kurang lebih dari 2012 sampai 2016 itu hampir 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Dan saya waktu itu karena kebetulan biaranya kami itu bersebelahan dengan kampusnya dia kuliah itu. Hanya dibatasi jalan kecil seperti di depan ini. Jadi kalau dia keluar dari kampus tuh kelihatan setiap hari itu. Mengganggu sekali ini. Makanya saya pergi ke kos ya pamitan, karena minggu-minggu awal kami itu ketemu di situ. Dia tanya, "Sini kau ngapa? Buat apa di sini?" Saya bilang, "Kerja di sini." Minggu-minggu pertama deh. Setelah 1 bulan di biara itu, rasanya kayak tidak nyaman kalau begini. Nah, terbuka dengan dia. Terus hal yang perlu saya syukuri dari keputusan itu, dia mengatakan kamu harus bahagia dengan pilihanmu itu, dan jangan lupa untuk mendoakan saya juga ketika kamu nanti sudah bahagia dengan pilihan hidupmu itu. Nah, satu hal yang menarik bagi saya, karena bahagia, cinta sejati itu melepaskan orang yang kita cintai berbahagia dengan pilihan hidupnya.
itu bahasa yang sampai sekarang saya ingat dari dia itu. Nah, pada dasarnya cinta sejati itu melepaskan orang yang kita cinta itu bahagia dengan pilihan hidup. Itu kebetulan atau kepepet? Lalu seperti apakah dalam perjalanan waktu setelah berjumpa sudah jatuh cinta setiap hari. Keinginan memiliki itu kadang ada muncul, lalu bagaimana cara untuk menyalurkannya. Kebetulan kita tuh punya kebun. Kalau di Jogja sini kami tidak punya kebun. Saya itu beli polybag, isi tanah, tanam sayur, tanam bunga, pokoknya kerjanya perempuan juga kita kerja, masak ya masak, apa saja kerjaan ini kita kerjakan untuk menghilangkan itu. Karena kebetulan kami itu spiritualitasnya Ignatian, jadi Santo Ignatius itu mengatakan setiap pengalaman itu harus disyukuri dan dibawakan dalam kontemplasi. Jadi ujung dari semua pengalaman itu, hari itu kami disyukuri, jam 6 sore nanti masuk kapel, kami melihat kembali saat dimana kami jatuh cinta, saat dimana kami merasa bosan, itu harus disyukuri karena itu bagian dari pengalaman itu. Jadi pengalaman jatuh cinta itu ada dan ingin memiliki itu kadang muncul, tetapi untuk menghilangkan itu dengan aktivitas. Itu saja.